Shalom semua, ketemu lagi di minggu ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa masih memberikan kami kasih karunia, sehingga kami masih bisa mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami firman-Mu hari ini, kami siap mendengarkan Engkau. Urapi hati, telinga, dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima yang banyak dari Tuhan, mendapatkan pengertian-pengertian yang baru. Tuhan, singkapkan kepada kami firman-Mu yang terselubung, supaya hari ini kepada kami diberikan kekayaan firman-Mu. Supaya dengan demikian tidak hanya pengetahuan kami bertambah, tapi kami dapat bertambah juga hikmat, kami dapat bertambah kebijaksanaan, kami dapat berbuah-buah bagi Tuhan, karena hidup kami diperbaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom, ketemu kembali di minggu ini saudara. Senang berjumpa dengan saudara. Saya menyapa juga untuk semua jemaat, volunteers GBI El Shaddai Cabang Siantan, juga buat semua penonton YouTube yang ada di mana saja hari ini. Nah, di hari Minggu ini kita akan bicara firman Tuhan, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kalau di minggu lalu kita sudah lakukan review ulang, sekarang kita tidak lagi. Kita akan langsung masuk ke poin berikutnya, yaitu karunia mengkoreksi yang dewasa. Nah, yang dewasa seperti apa, saudaraku? Yang dewasa, ciri-ciri karunia mengkoreksi yang dewasa. Yang pertama adalah mengkoreksi dengan rendah hati. Jadi ketika kita mengkoreksi, kita melakukannya dengan apa? Dengan rendah hati. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan di 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Oke, firman Tuhan mengatakan demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Lihat ya, orang kalau dia belajar firman Tuhan dengan benar, apalagi dari kecil, dari usia muda, apa bedanya orang yang menjadi Kristen dari muda dengan orang yang menjadi Kristen waktu tua? Saudara tahu nggak bedanya apa? Banyak orang ngomong begini, jadi Kristen tunggu tua aja, tunggu udah mau mati. Hati-hati saudara. Kita tidak tahu kapan kita mati. Dan satu hal lagi yang penting. Kalau saudara dari muda belajar firman, ketika engkau dewasa dan tua, engkau akan makin mirip dan makin serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau engkau mau mati baru belajar firman, engkau tidak sempat menjadi serupa seperti Tuhan Yesus, tidak sempat jadi berkat di dunia ini, tidak sempat memberitakan Injil, dan tidak sempat melayani Tuhan. Engkau tidak sempat lagi mengumpulkan harta di surga. Makanya jangan mau jadi Kristen tunggu tua. Apalagi tunggu sakit mau mati. Itu sudah nggak terlalu berguna buat kerajaan Allah. Bahkan bisa tidak berguna lagi buat kerajaan Allah. Tapi beruntunglah orang-orang yang dari muda sudah mengenal Tuhan. Kenapa? Karena punya banyak waktu dan kesempatan untuk dibentuk dan diproses oleh firman Tuhan. Sehingga makin tua kita bisa makin bijaksana, makin jadi berkat buat dunia ini. Dan buat kerajaan surga. Kita bisa berkarya untuk kerajaan surga. Nah, Rasul Paulus menasihatkan Timotius dengan berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Orang makin banyak belajar Alkitab, makin berhikmat. Asal belajarnya benar. Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Semakin kita belajar firman, iman kita bertumbuh, menjadi dewasa, kita akan makin berhikmat. Kalau ada orang belajar firman, makin belajar, makin sombong. Berarti yang dia pelajari bukan firman Tuhan. Firman manusia tertentu. Kalau belajar firman Tuhan, pasti akan makin rendah hati. Orang kalau belajar firman Tuhan, pasti akan semakin rendah hati. Makin bijaksana, saudara. Kenapa? Karena firman akan mengawal langkah-langkah hidupnya. Firman akan menjadi pelita dan terang bagi jalan-jalan hidupnya. Nah, lihat di ayat yang selanjutnya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
Jadi firman Tuhan itu berguna untuk apa? Mengajar. Untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu berguna untuk apa? Bermanfaat untuk apa? Mengajar. Menyatakan kesalahan, bukan menghakimi. Bukan membawa orang ke standar kita. Bukan membuat orang lain sama seperti kita. Tapi firman Tuhan itu berguna untuk apa? Untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Memperbaiki, menyatakan kesalahan dengan tujuan bukan mempermalukan. Menyatakan kesalahan dengan tujuan bukan menjatuhkan. Tapi menyatakan kesalahan dengan tujuan memperbaiki kelakuan. Jadi kalau kita menegur orang, kita mengajar orang dengan firman, tujuannya adalah untuk menyatakan kesalahannya dan memperbaiki kelakuannya. Bukan menyatakan kesalahan orang untuk merendahkan. Bukan menyatakan kesalahan orang untuk menghakimi. Seperti mungkin itu ada dilakukan kita lihat di YouTube. Nah saudaraku, dan yang terakhir dikatakan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu untuk mengajar, menyatakan kesalahan dengan tujuan memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah oleh sebab itu saudaraku, waktu kita mengajar firman, ini buat semua PKS-PKS, pemimpin-pemimpin rohani ya. Waktu saudara mengajar firman ke anggota-anggota komselmu, tujuannya bukan untuk mempermalukan, tetapi tujuannya untuk memperbaiki kelakuan. Jadi jangan pakai firman Tuhan untuk menyerang. Apalagi suami istri, jangan perang ayat. Jangan gunakan firman untuk menyerang satu dengan yang lainnya, karena bukan itu fungsinya. Fungsi firman Tuhan adalah untuk mengajar, menyatakan kesalahan dengan tujuan, perhatikan, dengan tujuan memperbaiki kelakuan dan mendidik dalam kebenaran. Nah, jadi mengajar itu bukan menyerang. Saudara harus perhatikan nih, sikap hatimu ketika mengajar. Ya, PKS-PKS, perhatikan sikap hatimu. Ketika kita mengajar firman, bukan untuk menyerang satu orang, atau dua orang, atau sekelompok orang. Tapi untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Tapi Pak Gem, saya baca kata Alkitab itu, firman Tuhan itu pedang. Jadi kita tebas semua. Lihat konteksnya. Saudara kalau belajar Alkitab harus lihat konteksnya. Kalau nggak lihat konteksnya, nanti main asal comot-comot, itu keluar ajaran yang keliru. Lihat, perhatikan baik-baik. Memang firman Tuhan mengatakan di Efesus 6 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Memang firman Allah itu pedang roh. Tapi kalau kita lihat konteksnya di ayat yang ke-11 itu dikatakan begini. Makanya saya bilang kalau baca firman Tuhan jangan baca satu ayat toh. Saudara harus membaca keseluruhan biar ngerti. Lihat di ayat 11 dikatakan apa. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi pedang roh tadi firman Tuhan itu perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi firman yang pedang itu untuk lawan iblis, bukan untuk lawan anggota komselmu. Untuk lawan iblis bukan untuk lawan jemaat. Untuk lawan iblis bukan untuk lawan suami atau istrimu. Paham sampai sini ya? Jadi jangan pakai firman Tuhan suka-suka. Kenapa begitu? Karena main comot ayat, baca Alkitab dikit-dikit, ayat per ayat, baca Alkitab setengah-setengah. Mestinya baca Alkitab itu saya sudah bilang kalau baca Efesus habiskanlah satu kitab Efesus. Karena Efesus itu ada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kalau surat pasti ada tujuannya, ada poinnya, ada intinya, ada isinya. Bacalah keseluruhan supaya kamu tahu isinya apa. Nah kita lihat lagi. Jadi ingat ya firman Tuhan itu untuk mengajar bukan menyerang. Ngomong sama sebelahnya.
Firman Tuhan itu untuk mengajar, bukan menyerang. Nah, sekarang bagaimana teknisnya kita mengkoreksi orang? Kita menegur orang. Kita lihat Tuhan Yesus mengajar di Matius pasal 18 ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi gimana kalau ada saudara berbuat dosa, langsung bikin konferensi pers atau bikin video serangan di YouTube? Alkitab bilang, kalau saudaramu berbuat dosa, apa yang harus dilakukan? Tegurlah dia di bawah 4 mata. Kalau sekarang gimana? Chat dia secara pribadi. Kasih tahu ini salah. Paham sampai di sini? Kecuali saudara mau langsung mengajar banyak orang di grup terbatas. Boleh. Di grup terbatas ya. Bukan bikin konferensi pers atau bikin video sebar di YouTube. Bukan. Tegurlah di bawah 4 mata. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang itu merasa diajar, bukan diserang. Dan bukan dipermalukan. Itu tujuannya. Paham sampai di sini ya? Nah sekarang lihat lagi ayat selanjutnya. Tuhan Yesus yang mengajari kita. Lakukan seperti ini, pasti tidak salah. Ayat yang ke-16. Jika ia tidak mendengarkan engkau. Jadi kalau udah kita tegur 4 mata berdua, dia masih nggak mau dengar. Bawalah seorang atau 2 orang lagi. Supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak dapat disangsikan. Jadi apa yang mesti dilakukan kalau dia masih belum bertobat? Bawa 1 orang atau 2 orang lagi. Supaya dengan demikian, ya kan kalau hukumnya orang Israel itu dengan 2 atau 3 saksi, perkara itu sah gitu. Nah kita lanjut lagi ayat yang ke-17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jadi kalau udah ditegur, diajak PKS-nya, diajak kepala bidangnya, masih nggak mau dengar juga, baru disampaikan kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi kalau udah ditegur, lewat proses yang pertama, proses yang kedua, proses yang ketiga, masih tidak mau dengar juga, anggaplah dia pemungut cukai. Pemungut cukai itu maksudnya pengkhianat bangsa sendiri ya kalau zaman dulu ya. Anggaplah begitu. Ngerti sampai di sini ya? Jadi ada proses-proses, metode-metode. Jangan langsung konferensi pers. Jangan langsung masuk ke grup jemaat di WA langsung, saya keluar dari gereja ini. Jangan begitu. Itu cara yang salah seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Jadi yang masih suka respon-respon yang salah, kamu harus bertobat. Nggak boleh begitu lagi. Apalagi yang keluar masuk grup tuh. Keluar masuk. Sepanjang grup itu dibuat 6 bulan, udah 6 kali keluar masuk. Oke, terus lagi. Jadi, ciri-ciri karunia mengkoreksi yang dewasa, yang pertama adalah mengkoreksi dengan rendah hati. Perhatikan sikap hati waktu menegur. Ingat, kalau sikap hatimu sebagai bapak, hati seorang bapak yang mengajar anaknya, si anak akan dapat menangkap hati itu. Paham sampai di sini ya? Kalau ketika engkau menegur sikap hatimu adalah sikap seorang bapak, si anak akan mengerti. Jangan menyerang. Firman Tuhan itu pedang betul untuk lawan iblis, bukan untuk lawan sesama. Oke? Jadi dengan rendah hati. Harus sabar, ikuti teknisnya, metodenya yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Jangan menegur dengan harapan dia binasa. Itu jahat hatimu. Kamu harus menegur dengan harapan dia bertobat dan diselamatkan. Oke, yang kedua. Ciri-ciri karunia mengkoreksi yang dewasa yang kedua adalah menjaga dirinya agar tidak tercemar. Ingat, saya sudah khotbah di ibadah online yang pertama itu, bahwa yang mencemarkan hati adalah ketika perkataan keluar dari mulut, masuk ke dalam hati. Itu yang mencemarkan orang. Hati, bahasa Alkitab, adalah pikiran. Jadi, jaga supaya jangan tercemar. Gimana caranya nih?
saudara harus menerima sebuah kenyataan. Apa itu? Bahwa ada orang yang bukan kapasitas kita untuk mengkoreksi. Seperti misalnya, saya seorang pendeta. Terus ada orang yang bukan jemaat saya. Itu bukan kapasitas saya untuk mengkoreksi. Kalau dia teman bagaimana? Saya bisa berbicara sebagai teman. Tapi saya nggak bisa berbicara sebagai gembala kepada jemaat. Nggak bisa. Dan kalau saya mengajar dia seperti saya mengajar jemaat, mungkin dia akan berontak. Karena dia nggak sanggup. Makanya saudara harus perhatikan itu. Ada orang-orang yang bukan kapasitas kita untuk kita koreksi. Dan ada juga orang yang memang tidak mau dikoreksi. Nah, kalau orang-orang itu tidak mau dikoreksi, maka benarlah seperti kata Tuhan Yesus. Pada Matius 7 ayat yang ke-6. Mari kita lihat sama-sama Matius yang ke-7 ayat yang ke-6. Nah, firman Tuhan katakan begini. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu atau menyerang kamu. Nah, perhatikan baik-baik. Tuhan bilang jangan kasih mutiara ke babi. Jangan berikan barang berharga ke anjing. Apa maksudnya? Maksudnya gini. Bangsa Israel pada zaman itu, orang Yahudi ya, menganggap bangsa lain sebagai anjing atau babi. Kok begitu? Emang begitu. Kok kejam? Memang kejam. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, Aku datang untuk domba-domba terhilang bagi Israel, tapi aku tidak, bukan untuk anjing. Ingat ya yang perempuan Filofenesia itu, perempuan Kanaan itu yang anaknya kerasukan setan tuh. Orang Yahudi itu seperti itu, menganggap bangsa lain pada waktu itu sebagai anjing yang tidak layak menerima berkat Tuhan. Nah, Yesus bilang, jangan kasih firman ke orang yang gak bisa menghargai. Jangan kasih firman ke orang yang tidak bisa tahu, yang tidak ngerti nilai firman itu. Makanya ada orang-orang yang bisa kita tegur, ada yang enggak. Ada yang bisa diajar, ada yang enggak. Ada yang bukan kapasitas kita, ada yang iya merupakan kapasitas kita. Nah, saudara harus perhatikan itu. Nah, kalau engkau menegur orang yang tidak mau ditegur, terus dia menjadi marah dan menyerang kamu, hatimu jaga, jangan tercemar. Jangan hati kita tercemar. Kita chat dengan orang di Facebook, komen, kita jadi marah. Terus kita lampiaskan kemarahan kepada istri. Kita lampiaskan kemarahan kepada saudara. Kita lampiaskan kemarahan kepada anak-anak. Itu keliru. Kamu marah di tempat yang tidak benar. Dan itu dosa dan Tuhan paling tidak suka dengan yang seperti itu. Jadi perhatikan baik-baik ya. Jadi ketika kita menegur, kalau orang itu tidak bisa menghargai teguran kita, tidak mau menerima masukan kita, kamu jaga hatimu. Kalau dia menyerang kamu balik, jaga hatimu. Supaya kamu jangan tercemar, jangan menjadi marah. Oke? Bisa dilakukan ini? Berjuang ya. Kita berdoa, sama-sama kita berjuang. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Saya tidak khotbah lama-lama hari ini. Yang ketiga, pandai mengelola perasaan dengan baik. Mari kita lihat Amsal pasal 10 ayat yang ke-19. Oke, dikatakan begini. Di dalam banyak bicara pasti banyak pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Di dalam bahasa Indonesia masa kini, saya bacakan juga buat saudara, ada juga teksnya. Makin banyak bicara, makin banyak kemungkinan berdosa. Orang yang dapat mengendalikan lidahnya adalah bijaksana. Orang bijak itu seperti apa? Orang yang tahu kapan harus berbicara, kapan tidak harus berbicara. Jangan saudara baca, banyak bicara, banyak pelanggaran. Kalau kayak gitu nggak usah ngomong aja. Pengkhotbah gimana nggak ngomong? Saudara kalau PKS gimana nggak ngomong? Kita kalau melayani gimana nggak ngomong? Mesti ngomong. Cuma bijaklah ketika berbicara. Artinya apa? Artinya kamu harus tahu kapan boleh berbicara, kapan tidak boleh berbicara. Siapa yang bisa kita ajak bicara, siapa yang tidak bisa diajak berbicara. Jadi kalau kamu punya teman Facebook, nggak bisa diajak bicara, tiap kali kamu ngepost terus dia nyindir, tiap kali ngepost nyindir, tiap kali ngepost nyindir. Blok aja.
Supaya apa? Hatimu jangan tercemar. Jangan kamu mencak-mencak. Kenapa? Karena kamu tidak pandai mengelola perasaan. Tuhan ingin kita pandai mengelola perasaan kita. Mengelola perasaan bukan sesuatu yang gampang. Tapi kalau kita dengar firman ini dan minta Allah Roh Kudus menolong kita, pasti kita bisa melakukannya. Jadi kelola perasaan dengan baik. Ibu-ibu, kalau kita bangun pagi, terus anak-anak bikin berantakan di rumah, kelola perasaan dengan baik. Jangan karena satu anak salah, semua anak sampai suami pun kena semprot juga. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Bapak-bapak juga sama. Jangan ada masalah di kantor, pulang ke rumah, istrinya juga anak-anaknya disemprot. Jangan begitu. Kelolalah perasaanmu dengan baik. Atur sedemikian rupa. Bisa nggak diatur? Bisa. Perasaan bisa dikelola? Bisa. Jaga perasaan kita dengan baik. Dan lihat ayat yang ke-20, ayat selanjutnya dikatakan, lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, perkataan orang yang baik bagaikan perak asli, buah pikiran orang jahat tidak berarti. Nah saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa kalau lidahmu benar, karena hatimu benar, pasti lidahmu benar. Orang yang senang marah-marah, jantungan biasanya, itu pasti hatinya marah. Hatinya kesal, baru mulutnya marah-marah. Tapi kalau hatinya benar, perkataannya benar. Benar dan bernilai. Lihat ayat 21 sekarang. Yang terakhir. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Haleluya. Jadi PKS, kalau kamu pandai menjaga perkataanmu dengan baik, bisa berkata-kata dengan bijaksana. Pengkhotbah juga sama, bisa berkhotbah dengan baik, dengan bijaksana. Kamu akan mampu mengembalakan banyak orang. Ini yang menjadi doa saya. Saya berdoa Tuhan menolong saya ketika saya berbicara. Supaya dengan perkataan saya bisa mengembalakan lebih banyak orang lagi. Dan orang banyak itu diberkati dengan firman yang disampaikan Tuhan melalui perkataan saya. Oleh sebab itu, mari kita menjadi bijaksana, biar nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Dan jangan lupa kalau saudara diberkati dengan ibadah online ini, maka tekan like di videonya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita, GB El Shaddai Siantan. Tuhan Yesus memberkati.